Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi sayyidun fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala bi'ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan fi riwayat ukhra, man salaka tariqan ila al-ilmi sallallahu alaihi wasallam. Sini aja. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nafa'ana dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para kesatuan yang sesadayana, terutama Bapak Ketua DKM Majelis Anwar As-Sobar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bersama Bapak Haji selaku Imam Besar Masjid Jami Anwar As-Sobar, juga semua para jamaah yang sama hadir pada kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkumpul bersama, bisa duduk di tempat yang berkah ini. Ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalamnya Allah menyisipkan yakni suatu yang sangat istimewa, yaitu karomatullah, karomah Allah Subhanahu wa taala. Menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi tadi subuh tidak ada karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah itu tidak selalu mesti punya ilmu tebal atau bisa terbang ke langit. Karomah itu adalah dalam aksara adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan pada baginda Adam, yakni Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua wabil yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir atau hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih melanjutkan ngopi
Jadi ngopi ini kalau istilah Bapak adalah ngopi, sebenarnya ngobrol perkara iman, ngobrol perkara iman. Dalam melanjutkan ngobrol perkara iman, ada di dalam kitab Nasoul Ibadah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disarahi oleh Imam Sa'd, yakni imam salah satu ulama yang terkenal kalau di Jawa dulu sering disebut itu adalah Imam Jawi, Imam Jawi. Beliau ini adalah mensarahi kitab Nasoul Ibadah karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam bab ketiga kitab Nasoul Ibadah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwa salah satu nafari yudilluhullahu tahta dhilli arsyihi yauma la illa dhilluhu. Beliau menuliskan satu hadis baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, salah satu nafari yudilluhullahu tahta dhilli arsyihi yauma la illa dhilluhu. Ada 3 golongan manusia, kata beliau, yang mana 3 golongan manusia ini akan diberikan naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lebih rinci disebut tahta dhilli arsyihi, yakni di bawah perlindungan arsy yang agung. Kapan itu? Yauma la dhilla illa dhilluh, yakni pada hari di mana tidak ada pertolongan, tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hari kiamat, hari kiamat. Jadi untuk mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita nanti diwafatkan oleh Allah, maka ada masanya, ada saatnya kita dibangkitkan lagi. Seperti kita sering mendengarkan atau penjelasan-penjelasan daripada guru-guru kita bahwa alam yang kita lalui itu adalah ada 5. Ini adalah alam kehidupan yang dilewati oleh manusia. Jadi yang cukup Pak Komandan, baik Bapak. Yang pertama adalah alam hukum, alam di mana kita diciptakan bersama-sama. Jadi Allah menciptakan itu tidak satu orang, tetapi tidak sampai sudah ketika sudah semua diciptakan oleh Allah, maka dititipkan kepada siapa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah alam. Yang kedua adalah alam rahim, yaitu ketika kita sudah dititipkan kepada ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Yang ketiga adalah alam dunia, alam semesta ini, alam yang kecil ini. Kita hidup di sini sementara. Jadi kita di sini sementara, bukan selamanya. Hanya diberikan tidak saja oleh Allah SWT untuk mendapat bekal, untuk untuk alam yang selanjutnya, yaitu alam barzakh. Orang tua kita yang sudah terlebih dahulu, saudara-saudara kita telah terlebih dahulu, kakek nenek kita, kalau kita yang sudah terlebih dahulu sekarang di barzakh, menunggu perjalanan yang akan selanjutnya, yakni alam abadi, atau alam yang tidak kenal suatu waktu, hanya kita diberikan waktu untuk beberapa perjalanan atau tidak di perjalanan, yaitu kita mampir di alam mahsyar untuk selanjutnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga dalam satu sangkaan, kalau kita sering mengikuti kajian-kajian para ulama guru kita, disebut bahwa di dalam kitab Tahar, Masya Allah matakelar di akhirat kabelar tina pakuburan rancang karun tuli arah masa. Jadi ada waktunya kita nanti langsung pada Subhanahu wa Ta'ala dan digiring pada suatu tempat yang sangat luas, di mana daripada umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di suatu tempat yang sangat lapang, sangat luas. Bahkan disebut sangat luas tempat itu, maka semuanya berkumpul bersama pada saat itu dan mempertanggungjawabkan amal-amal sebelum kita dimijat, dimijat. Alini ngaran masa kita palakan anurga panas nawa harita palang poe tujuh nyata. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata nanti kita di sana di masa depan matahari bukan satu, tetapi ada 7 betul. Ada 7 matahari yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi ganjaran hukuman kepada siapa yang melakukan amal-amal itu. Karena amal itu ada dua. Amal itu ada dua. Jadi ada amal soleh, ada amal saleh. Jadi nanti di masa itu Allah SWT menghadirkan 7 matahari sehingga panasnya sangat luar biasa. Ada dalam kitab Al-Nasir disebutkan bahwa ada orang yang keringatnya itu semata kaki, ada orang yang keringatnya itu sedang turun, ada orang yang keringatnya itu sampai sedada, ada orang yang keringatnya sampai tangan. Saking panasnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik ini yang dijawab ya Rabbal Alamin. Narojul wujuhana. Jadi bila waktu nanti di masa matahari itu dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirang sepal antarana naruju kabehana kajal bangurin amalna. Jadi itu dituju matahari yang dituju oleh matahari itu orang yang tidak baik amalnya semasa di dunia, tidak bisa mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Jadi tadi ada yang keringatnya semata kaki, mungkin banyak amalnya. Ada juga seperti yang betul tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah menjelaskan melalui baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, "Iqtani khamsan qabla khamsin." Wahai umatku, kata Rasul, manfaatkan yang 5 sebelum yang 5. Kata baginda Rasul, "Sabaraka qabla haramika." Wahai umatku, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Alhamdulillah mereka ada anak-anak muda ini, ada calon-calon generasi milenialis yang hadir di sini.
menjelaskan bahwa sama manfaat dan ada wahai umatmu kata baginda Rasul, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Jadi membentuk orang, membentuk orang dengan sampai turunan dan turunan dulu Ustaz ya, tapi kalau membangun sahur masna membangun yang kedua kata baginda Rasul, wakinaka qabla manfaatkan masa punya dunia, masa kekayaan dunia, masa kaya raya sebelum datang kepahiran. Jadi kalau waktu sedekah itu sekarang kita membenggado Mas Don, membenggado itu lain kita sedekah ya. Ini membuka lagi sebuah apa gitu. Isti ayam itu sedekah. Ayam kain saya ngaliwat. Ayo bawa kita bawa kerja cerai gitu. Maka mumpung ayam membuka ya. Sebab mumpung ayam makanya berarti mumpung ayam kasihan. Bagi nak kau berapa? Jadi menggunakan kesempatan berkurang ketimbang harta ke Allah, kita sorot yang dipakai kita sodako, dipakai wakaf, dipakai ayat orang menggunakan ada jalan-jalan asal, apa tolak gitu. Maka di dalam kita menjelaskan bahwa tidak ada naungan. Kenapa tidak ada naungan? Karena Bapak Ibu, kalau di dunia kita dapat susah, gampang jadi pertolongan. Kalau kita berkesan orang tua datang ke tetangga, datang ke saudara. Kalau nanti di masa tidak ada yang memberikan pertolongan kepada kita kecuali yaitu kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yaumul qiyamah, yakni pada hari itu datangnya hari kiamat. Semua ketakutan, siang datang pemeriksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat siapa saja golongan orang yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu itu. Nah, kita simak hadis baginda Rasul, mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan. Kata baginda Rasul, orang yang akan diselamatkan oleh Allah ketika tidak ada pertolongan kecuali Allah. Kata baginda Rasul, wal mutawaddu bil makarihi, yakni orang yang senantiasa berwudu. Bapak Ibu suka berwudu? Pak Buduna irah orang biasanya menurut restoran. Nah, di video ini disebutkan wal mutawaddu bil makarihi, orang yang senantiasa berwudu ketika datang musim dingin. Sehingga tinggal dicek tahu di cabang ketiga secara seperti manakala datang waktu dingin, datang dinginnya air lalu mengambil wudu, maka itulah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya, biasa apa aja orang itu habis wudu masuk sholat kacamata. Nah, sholat tahiyatul masjid, sholat asar lebih kurang kayak 10 wudu gitunya. Sok ada yang ningali waktu jauh kayaknya, waktu subuh masih kena 2 jam kayaknya, ada orang bisa qiyamul lail, bisa tahajud, akhirnya bisa sholat sunnah hajat, sholat sunnah istighfar, sholat sunnah taubah, sholat sunnah tasbih. Jadi ketika orang yang diberikan kesempatan oleh Allah lalu kita mengambil wudu, maka Allah berjanji akan memberikan pertolongan, akan memberikan perlindungan nanti di hari kiamat. Jadi ketika orang lain sibuk mencari
pertama, orang yang akan mendapat pertolongan Allah dan di mahsyar yaitu orang yang berwudu ketika dingin. Pak orang disebut teh Pak, orang habis pukul alarm habis bunyi ditinggali waduh mustahil tiris sare deui Pak. Jadi lamun orang ketika tiris langsung buka langsung percaya diwudu, maka di sana pertolongan Allah akan dihadirkan nanti di hari kiamat. Amin. Nah, senawal masalahnya sebelum berangkat pantangina senawal ya Pak. Ambil wudu. Yang kedua, kata baginda Rasul, orang yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wal masyi ilal masjid betulan. Jadi kalau tadi Bu, Bapak Ibu ayat maksadir gitu ya, tidak kayak waktu tiris itu bisa hebat. Dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat pertolongan. Yang kedua kata baginda Rasul, wal masyi ilal masjid betulan. Orang yang memaksakan berangkat ke masjid walaupun dalam gelap. Karena makanya tidak boleh dari musim puasa paling geli. Ini kalau kita bisa ngaji di semua orang, gitu ya. Tapi bisa dalam ngaji kan, alhamdulillah maksakan. Lalu pilih musim puasa kan, kadang-kadang balik geli, gitu ya. Kompol mati lampu. Aduh, mati lampu jadi imam kene ya tarawih. Gitu. Maka kata baginda Rasul yaitu wal masyi ilal masjid betulan. Pahala maksudnya. Jadi ulah nunggu Bilal, ulah nunggu azan. Pahala ke masjid. Maka jalan datang ke masjid. Maka jalan eta layak kayak ditulungi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wah, ini kan pas sekarang pagelaran yang masih kita orang mah lalu ninggalin masjid ayo waktu buru-buru pagelaran sababna dijamin ke Allah Subhanahu wa taala engke dipaksa orang bakal pergi pertolongan di Gusti Allah. Misalnya ke bapak yang tambahin aja gitu apa ya Bu, tambahin aja Bu, gimana Bu? Bagaimana? Ngapok mengingat itu bapak balik deh cenang aja bapak-bapak jangan tapi ibu-ibu balik deh ibu-ibu udah Bu panggilan pokoknya mau tinggal di bapak-bapak jangan aja ada sendiri Pak mau kesalahan kita dulu mau kesalahan kita soal jadi imam sendiri si bapak mau ya Allah ada datang agama coba sampura coba bisa bermusuhan lupa karena ulah tinggal batul di masjid ingat bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang senantiasa terdahulu datang ke masjid. Insyaallah. Haji, nanti apa? Haji dulu kan. Jadi wudhu ketika orang kaya, ketika orang Kristen wudhu sabar pertolongan Allah bakal dipastikan Gusti Allah di masa ketika orang sibuk dengan pertolongan Gusti Allah. Apa di masa lagi ya Pak? Hente ayah iuh gesan urang kenyaluh lu aya ukur pakeu nguping naraka guru panik ke bapak masa teh upami aya urang masih kada mikirin kopi mikirin roti bakar ke bawa aya di masa teh mikirin itu teh sibuk dengan menolong orang. Daya Allah ketangkaran diri kalau orang sudah ada sehari nyawa kepada mulai sehingga mantura harap berpidul di Gusti Allah awal kurang
sadar henteu make papakean hayangna abring-abringan neangan anu nulungan bring tanah ya Nabi Allah tulungan kuring itu dia tulungan sah baru sholat berjamaah sholat tanah ayeuna ku Allah bakal dihisab bakal dikabijan ku Allah bakal ditimbang amal-amal kumaha para nabi ada saudara ya bujang-bujang mulungna kaula pernah dosa di dunia apa baheula kalau diusir di surga teh sabab kaula kalangan aturan Allah sok ayeuna teh nabi anu sejen anu bakal nulung gitu Pak. Jadi dimaksudkan kalau jalan itu mesti peduli mana sakit api, mana istri api, mana murah kali api itu ayat menjadi baik itu orang membeli dunia orang diberi kesempatan bahwa pikir dari Allah. Jadi orang berduyun berlomba-lomba ke masjid sabar orang mengharap berpinulung di Gusti Allah. Salam dengan digerakkan saya menggerak kepada kaya digerakkan Gusti Allah supaya kurang-kurang anu selama teh kudu jematul wae ka masjid teh. Oke Pak. Oh, masalah dengan mereka Pak. Main ada terus pinoh yang masih ada Pak Kemadan. Saya di ada jodoh gitu Pak Kemadan. Jadi ada jodoh gitu bergerak. Karena memang ada terus pinoh Pak. Insyaallah ya kesembuhan Bapak Haji Rosalamina Mabini kurang sedaya dina melaksanakan ibadah kita. Anu kahiji nyata wudhu nalika tiris. Anu kadua init ka masjid dina kayan poe. Anu katilu kesukaan Rasul wa mut'imul ja'i. Wa mut'imul ja'i. Jalma anu sok gampang mere mawe sok gampang dermawan. Nah, ada harapan. Jadi tidak harus mere jalan ningali di mana ya Allah ini bukan Filipin. Ya Allah ini bukan roti. Ya Allah ini bukan gorengnya. Ketika bangkit rasa eta rasa hayang mana eta maka eta jadi layak surga Rasul kayak pitulung Gusti Allah dina waktu terjadi pitulung kecuali pitulung Gusti Allah. Jadi ada serangan sebanyak mereka mereka yang mayakeun ayeuna program terdahulu di waktu pada pertama ayat Jumat berkah dibabari sarana kalau jadi masih seorang pun tidak berjuang. Alhamdulillah masih berjalan. Kedua ayat subuh berjamaah ngopi waktu subuh. Iya sarana di PDKM supaya para dermawan dan biasa ngaluar rasa empati, rasa hoyong kasihan. Jadi sedang masih baik aja ternyata dengan sahabatnya Rasul waktu ibul jihad waktu itu ternyata jamak mereka daharan kajal anu hoyong itu dulu lah. Jadi sahabatnya Rasul salasatun nafarin yudilluhu Allahu tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Hiji kita al-mutawaddi'u bil maka akhirihi anu kadua wal ba'si bil masjid bidu dulan anu hatilu wa qul muji'an. Eta tilu balik lagi. Insya Allah. Ternyata gampang nih kan. Hayang tidur di Gusti Allah ternyata masalah. Jadi itu boleh baju. Lamun urang salat dia ternyata kana raka mah mahal. Kana raka ka surga mah digampangkeun ku Allah.
hiji tadi teh naon dawa wudu bukan teh dan tiris teh handang wudu bae anu kadua nya rajin berangkat ke masjid lain waktu sholat 5 waktu bae buka wengi apa sok sana supaya sholat sunnah di bumi upaya orang jaga supaya orang tidak gangguan mengundi ke masjid orang sampai kira bapaknya ternyata datang ada ujian Gusti Allah rupa-rupa ujian Gusti Allah nah bentuk SMS bentuk telepon bentuk asam urat di pasien Gusti Allah teindit ke masjid memperlipat aina waktu ku Allah bukan kamu dua mending tahajud di masjid mending sholat sunnah hajat di masjid haji anu kadua ngagunakeun manfaat apa saya tadi ambil manfaat eta kagok urang ngalaksanakeun ibadah kecil di atas kita bangun ibu sih bantu gaji kita bantu gaji mereka yang ini pabrik kagok kopi itu pabrik kagok lalu kita mau dikunci apa mereka daharan tidak waktu dibutuhkan kata apa alhamdulillah rasul para sadayana sedang aku haji dan harus minimal tentang salamina orang sadayana mudah-mudahan kurang salamina di babak istiqomah. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah Assalamualaikum